Ayahku adalah dewa perang. Bab 135. Qian berkata dengan lantang, meskipun Hui kecilku hanya membelinya seharga 1 atau 200 yuan, nilai di hatiku adalah 7 atau 8 juta. Anda memberi saya 7 atau 800, saya tidak akan menjualnya. Gadis kecil itu terkekeh, siapa yang begitu bodoh menghabiskan begitu banyak uang untuk omong kosongmu? Mengapa kamu berdiri di sana? Buang saja. Orang-orang di balik itu jelas ada orang tuanya, sang ibu segera menyuruh pengawalnya untuk datang. Seorang pria melangkah maju, meraih Xiao Hui yang sedang duduk di kursi ayun, dan membantingnya ke tanah. Air mata menggenang di mata Qian, dan dia berteriak dengan sangat sedih, mengapa kamu membuang Hui kecilku? Dia akan dipukuli sampai mati. Kalian semua orang jahat, dan kamu akan mendapat balasannya. Dia hendak membuangnya. Dia berlari untuk mengambil boneka Barbie itu, tetapi sebuah sepatu kulit menginjaknya, meremukkan boneka Barbie itu dengan keras, lalu menendangnya jauh-jauh, tepat di luar pintu. Gadis kecil itu begitu gembira hingga dia bertepuk tangan. Wow! Ayahku sangat pandai bermain sepak bola. Ibunya tersenyum dan berkata, tentu saja, ayahmu adalah pemilik klub sepak bola Strongman, dan dia punya 3 tim yang kuat. Mereka semua luar biasa. Dia bermain sepak bola dan telah memenangkan banyak penghargaan. Dia mengatakan ini dengan sangat keras dan melihat sekeliling dengan penuh kemenangan. Seperti yang diharapkan, orang-orang di sekitarnya berseru, mengatakan bahwa ini sebenarnya adalah bos dari klub orang kuat, Zheng Qiangren, dan seterusnya. Terlihat pria ini cukup terkenal. Qian tidak peduli membuat masalah dengan mereka, dia segera berbalik dan berlari menjemput Xiao Hui di luar gerbang. Gadis kecil itu berkata dengan getir, hahaha. Lihat dia, seolah-olah kotoran itu adalah semacam harta karun. Harganya hanya 1 atau 200 yuan. Apa bedanya dengan barang yang diambil dari sampah? Terima kasih padanya karena bermain dengan sangat baik. Saya belum pernah melihat dunia. Wanita itu memeluknya sambil tersenyum dan berkata dengan santai, Putri, kamu baru saja mengatakan bahwa dia adalah orang miskin, bagaimana dia bisa melihat dunia? Silver Star ini juga hotel besar, bagaimana kamu bisa melepaskannya begitu saja? Apakah kucing dan anjing datang untuk bermain? Di masa depan, kita tidak akan pernah datang ke tempat seperti ini lagi. Tidak masalah jika kita kehilangan nilai kita, tapi aku tidak bisa kehilangan putri kecilku. Zheng Qiangren mengangguk, ayo, sayang kecil, ambil gambar, ambil apapun yang kamu mau. Jika orang lain ingin tembak, biarkan dia tinggal sendiri. Jika kamu suka ini set, saya akan meminta pemilik hotel. Biarkan dia meminta seseorang untuk memindahkannya ke rumah kami dulu. Wanita itu mengangguk dan sengaja berkata dengan keras, ya. Villa mewah kami yang baru saja saya beli di Kaisar Naga Vena memiliki konstruksi luasnya 3 hingga 4.000 meter persegi. Set ini dapat ditampung tidak peduli seberapa besarnya. Kaisar Naga Vena. Setiap orang yang mendengarnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesis. Di kota Yunhai, Kaisar Longmai adalah kawasan pemukiman teratas, dan hanya memiliki villa. Dan semuanya adalah villa milik bangsawan. Konon ada urat naga di sana. Orang yang mampu tinggal di sana tidak hanya kaya dan mulia, tapi juga mampu bertahan hidup hingga generasi mendatang. Yang termurah harganya 2-300 juta. Melihat tatapan iri semua orang, wanita itu menjadi semakin sombong, dan mereka yang semula menggendong anak-anaknya dan ingin mengambil foto dalam suasana dongeng pun pergi diam-diam. Tidak mampu membelinya. Tidak mampu membelinya. Guan Qianjun memperhatikan dengan mata dingin. Sebenarnya, dia bisa saja mengambil tindakan sejak lama, tapi karena tidak ada kerugian langsung pada Qian, tidak apa-apa. Ini juga merupakan salah satu cara untuk mempertajam temperamen bayi kecil yang lucu. Qian berlari kembali dengan Xiao Hui di pelukannya, wajahnya sudah penuh air mata. Dia berdiri di depan Guan Qianjun dan berkata dengan lembut, lengan yang diperbaiki Bibi Fei Xue untuk Xiao Hui patah lagi. Diinjak. Air mata langsung jatuh ke tubuh Xiao Hui. Dia membersihkan Barbie dengan lembut. Guan Qianjun menepuk kepala Qian dengan lembut dan menghibur, tidak apa-apa. Aku akan memintamu Fei Xue untuk memperbaikinya. Kamu boleh menangis, tapi setelah kamu selesai menangis, jangan menjadi pengecut. Qian menyeka air matanya dan berkata dengan keras, aku mengerti. Ibu juga bilang, kalau kamu terlalu lelah, menangislah sekuat tenaga. Jika terlalu menyakitkan, keringkan saja air matamu, tapi setelah menangis, kamu harus lebih kuat. Jangan takut mahkotanya akan jatuh jika kamu menundukkan kepala, lalu mengambilnya dan memakainya dengan lebih aman.
Kata-kata ini membuat hati Guan Qianjun tergerak. Di depannya, sosok yang keras kepala dan cantik muncul. Dia menghela nafas pelan, lalu apa yang kamu inginkan sekarang? Qian berpikir sejenak dan berkata, tentu saja aku ingin menghajar orang jahat besar yang menendang Xiao Huihui, tapi, walaupun masih muda Nona sangat galak, tapi kita tidak bisa membiarkan dia meninggalkan bayangan psikologis. Jadi, lupakan saja dan cari peluang di masa depan. Guan Qianjun tersenyum ringan, putrinya masih terlalu baik hati. Tapi, tidak apa-apa, aku akan mengajarimu nanti. Kebaikan memang diperlukan, namun tidak boleh berlebihan. Pada saat ini, wanita itu juga menoleh dan tertawa, wajahnya penuh ejekan. Oh, ternyata wanita kecil malang ini masih punya ayah. Aku berkata pada anak itu, karena kamu tidak punya uang untuk membelikan boneka yang bagus untuk putrimu, sebaiknya kamu tidak membawanya ke tempat seperti ini. Orang-orang kaya berkumpul. Sungguh memalukan. Guan Qianjun tidak berkata apa-apa, meraih tangan Qian dan pergi. Tentu saja, dia tidak akan berhenti begitu saja. Karena putriku berkata untuk tidak meninggalkan bayangan psikologis pada gadis kecil itu, ayo kita lakukan nanti. Mulai sekarang, akan sangat cepat bagi Guan Qianjun. Kemungkinan besar. Malam ini, suara mengejek Tuan Zeng terdengar lagi dari belakang, jadi ayah gadis kecil itu selalu ada di sini. Dia tidak berani mengatakan apapun saat melihat putrimu diintimidasi. Dia hanya menonton dalam diam. Tapi ini benar. Bagaimana jika kamu berani? Walaupun kamu terlihat cukup kuat, tapi pengawalku bisa menjagamu kapan saja, ha. Ini bisa dibilang orang bijak yang mengetahui keadaan saat ini, kan? Biarkan aku turun tas bukuku. Istrinya tersenyum tajam, Laki-laki yang mengetahui keadaan saat ini adalah seorang pahlawan. Dia tidak pantas mendapatkannya. Lihat cara dia menciutkan kepalanya dan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun, kamu tahu itu. Manusia itu kuat seperti lembu, tapi penakutnya seperti tikus. Orang-orang di sekitarnya mau tidak mau berpikir. Semburan tawa. Jari kelingking Qian mencubit erat daging Guan Qianjun. Guan Qianjun tersenyum, mengangkat tangannya dan menepuk kepalanya dengan lembut, lalu menoleh dan menatap pasangan sombong itu dengan tenang. Wanita itu memamerkan giginya dan berkata, apakah kamu marah? Tidak bisa menahan amarahmu. Ayolah. Dia mengangkat jarinya dengan nada menghina. Ia awalnya adalah seorang wanita bodoh yang tidak memiliki angin dan ombak setinggi 3 kaki, ia mengandalkan kekuatan suaminya dan suka pamer kemana-mana. Dia juga berkata, suamiku hanya meminta 1 atau 2 anak buahnya untuk membunuhmu. Beberapa preman dan pengawal berpelukan dan perlahan mendorong ke depan. Guan Qianjun berkata dengan tenang, saya akan membawa putri saya bersama saya sekarang. Ada hal lain yang harus saya lakukan. Pemilik klub sepak bola Qiangren. Malam ini. Pada jam 11, di mana Anda akan berada? Zeng Qiangren berkata dengan mencibir, saya membuka bar sepak bola Qiangren. Lalu apa? Guan Qianjun mengangguk, tunggu. Dia berbalik dan menarik Qian ke ujung yang lain. Wanita itu mengertakkan gigi dan berkata, anak laki-laki ini mencoba untuk bangkit. Dia pasti tidak akan berani datang malam ini. Saya telah melihat terlalu banyak orang idiot seperti ini. Suamiku, ayo kita pukul dia sekarang, kata Zeng Qiangren dengan tenang, bagaimanapun, ini adalah tempat mewah, tidak cocok untuk kekerasan. Jika dia tidak berani datang malam ini, saya akan mencarinya lagi. Kota Yunhai sangat besar, tidak ada seorang pun yang tidak dapat saya temukan. Karena dia telah mengucapkan kata-kata kasarnya, dia harus membayar harganya. Putri kecil yang lucu dan keras kepala itu bertepuk tangan, wow. Ayah sangat kuat. Ada ratusan orang di rumah ayah bar yang sangat mampu bertarung. Sekalipun dia bertransformasi dari 10 ekor sapi, dia masih bisa bertarung. Tidak bisa mengalahkannya. Bab 136. Dia berteriak sangat keras, dan seperti ibu tuanya, dia juga suka pamer. Di dalam pintu restoran Cina, orang-orang datang dan pergi, dan para VIP berpakaian bagus masuk dari waktu ke waktu. Qi Tianshan lebih antusias dari orang lain, saudaranya telah menghilang entah kemana, jadi dia disambutnya dengan hangat di pintu. Sepertinya dia membeli berlian itu. Tuan Muda Qi, selamat. Saya mendengar bahwa saudara Anda mendapat investasi dalam jumlah besar dan benar-benar menelan Tianzuan. Dan Anda tidak sederhana. Anda menjadi wakil presiden pertama Tianzuan. Ini adalah meriam kecil untuk yang besar. Saya telah lama melihat bahwa Tuan Muda Qi bukanlah orang yang mudah, dan dia pasti akan mencapai puncak kejayaan.
keluarga Xuanglong dari keluarga Qi telah lepas landas. Saya sangat iri dan cemburu, Tuan Muda Qi, tidak. Titik. Wakil Presiden Qi, saya harus menjaganya dengan baik di masa depan. Qi Tianshan tersenyum begitu keras hingga giginya lepas. Tampaknya para tamu ini mendapat informasi yang baik. Qi Kunlun berjanji kepada saudaranya belum lama ini dan tidak membuat pengumuman resmi. Namun tidak mengherankan. Qi Tianshan sangat seksi. Dia telah membentuk grup WeChat sebelum jamuan makan diadakan dan menyertakan semua tamu terhormat. Usai mendapat janji lisan dari kakaknya, ia langsung memerintahkan beberapa orang kepercayaannya untuk menyebarkan kabar tersebut di grup, berpura-pura biasa saja. Kelompok itu bersemangat, berteriak dan membagikan amplop merah untuk merayakannya. Qi Tianshan juga membagikan hampir 100.000 yuan dalam amplop merah untuk ini meskipun sedikit menyakitkan, saya merasa bahagia. Setelah menyambut sekelompok tamu terhormat lainnya, dia menoleh untuk melihat Shen Feixue dan orang tuanya yang duduk di kursi tengah, lalu berbalik untuk melihat keluar, tiba-tiba merasa sedikit kecewa. Dia bergumam, sialan. Bukankah anak ini juga ada di sini? Di mana kamu bersembunyi sekarang? Apakah dia tidak melihat sesuatu dan kamu tidak berani datang? Kemudian dia berbalik untuk melihat tanda selamat datang yang bersandar di dinding. Bagian belakang tanda selamat datang menghadap keluar, dan tidak ada yang terlihat di bagian depan, tetapi melihatnya, senyum aneh dan bangga muncul di wajah Qi Tianshan. Beberapa pria yang sangat kuat dan tinggi datang ke samping mereka, mereka penuh kekuatan, seolah-olah mereka bisa membunuh seseorang dengan rambutnya. Salah satu dari mereka berkata dengan suara yang dalam, "Saudara Tianshan, orang itu belum datang." Qi Tianshan mendengus, "Kamu tidak berani datang, kan? Bukan itu masalahnya. Lagi pula, tunggu. Ketika dia datang, ikuti saja instruksinya. Saya serahkan kepada Anda untuk berencana membunuhnya." Semua lelaki besar itu mengangguk, "Saudara Tianshan, jangan khawatir. Ketika kami berada di medan perang, Saudara Kunlun dan saya adalah saudara yang hidup melalui hidup dan mati, dan saudaranya adalah saudara kita. Ya, jarang sekali kamu menganggap tinggi kami. Jika kamu memanggil kami untuk melakukan sesuatu, kami pasti akan menyelesaikannya." Huff. Siapa yang begitu pendek terlihat dan berani menyinggung saudara kita Kunlun? Bukankah dia punya nyali untuk mengidap tumor? Ternyata hal ini masih terjadi. Pasukan Qi Kunlun yang mundur dari medan perang semuanya menunjukkan tatapan tajam dan menunjukkan kekuatan yang besar. Sebagai perbandingan, pengawal preman Zheng Qianren barusan mungkin tidak cukup baik. Guan Qianjun datang sambil memegang tangan Qian. Mata Qi Tianshan berbinar, dan dia segera mendekat, memasukkan tangannya ke dalam saku, dan berkata dengan tenang, "Saya pikir kamu tidak berani datang. Faktanya, jika kamu tidak berani datang, saya tidak akan berdebat denganmu, tentu saja. Kamu harus meninggalkan keluarga Shen, jangan mengganggu Feixue, kamu benar-benar tidak pantas mendapatkannya, Guan Qianjun." Momentum ini langsung meningkat, dan dia penuh kekuatan. Para tamu terhormat yang terus berdatangan terus menyapanya, dengan hormat memanggilnya Wakil Presiden. Lebih memperkuat gaya. Qi Tianshan tersenyum pada Guan Qianjun dan melambaikan tangannya, "Jangan kaget. Sekarang semua orang tahu bahwa saya adalah Wakil Presiden pertama Tianzuan. Meskipun saya tidak benar-benar menginginkannya, karena kemampuan saya terbatas. Tapi siapa yang membuat adik laki-laki saya? Apakah menurut Anda saya bisa melakukannya? Kita adalah keluarga, menurut Anda begitu? Sebagai Wakil Presiden pertama Tianzuan, saya dapat memberikan banyak pesanan ke Feixue. Apakah Anda masih terkejut? Perintah terakhir waktu juga milikku. Dibawa ke Feixue. Kamu berkata, pada akhirnya, Feixue akan memilih kamu atau aku." Guan Qianjun mengerutkan kening, "Jadi, kamu hanya berdiri di depan pintu sambil kentut dan tidak mengizinkanku masuk." Qi Tianshan, "Hah. Aku sudah banyak bicara hingga aku ingin minum air. Apakah kamu tidak menunjukkan kemarahan, kecemburuan, atau kehilangan sama sekali?" Namun, Qi Tianshan tidak terburu-buru. Dia menjentikkan jarinya. Dua pria galak langsung membawakan kartu selamat datang. Bagian belakangnya masih menghadap Guan Qianjun, dan dia tidak bisa melihatnya. Tetapi orang yang masuk berbalik dan melihat sekeliling, mula-mula matanya melebar, dan kemudian dia tidak bisa menahan tatapan lucu pada Guan Qianjun. "Sepertinya saya menemukan sesuatu yang menarik." Qi Tianshan berpura-pura menjadi misterius, "Apakah Anda tahu apa yang tertulis di tanda ini?" Guan Qianjun menggelengkan kepalanya, "Saya tidak tertarik untuk mengetahuinya." Qi Tianshan sedikit kecewa, seolah-olah tinjunya mengenai udara tetapi ditinju.
Untungnya, dia tidak sendirian, dan ada seseorang yang menyanyikan lagu ganda bersamanya. Seorang laki-laki berkata dengan dingin, "Nak, kamu harus pintar jika kamu tidak tertarik untuk mengetahuinya, karena jika kamu tahu, kamu tidak akan bisa tidur nyenyak malam ini." Yang lain berkata, "Tetapi kami hanya ingin kamu kesulitan tidur malam ini, haha." Begitu mereka berdua berbicara, mereka menyerahkan kartu selamat datang. Di atas, ada kalimat pendek, Guan Qianjun dan anjing tidak diperbolehkan masuk. Qi Tianshan tertawa keras, dan orang-orang yang dipanggilnya juga tertawa garang, hanya menunggu untuk melihat Guan Qianjun marah. Ekspresi Lao Guan tetap seperti biasa. Namun, Qian mencubit hidungnya dan mengucapkan dua kata, kekanak-kanakan. Meskipun bayi kecil yang lucu itu masih kecil, dia dapat memahami kata-kata di atas. Dia cerdas, dan Su Qingyi mengajarinya dengan sangat sukses. Qi Tianshan, meong spesial ini terasa seperti dia ditinju lagi di udara. Dia mengertakkan gigi dan berkata, "Guan Qianjun, apakah kamu bukan laki-laki? Apakah kamu masih belum memahami? Apakah kamu tidak marah?" Guan Qianjun menggerakkan sudut mulutnya, terlihat sedikit lucu, memeluk Qian dan berbalik. Dia berkata dengan tenang, "Karena kita tidak bisa masuk, kita tidak akan masuk, Qian, ayo kita pergi ke sana untuk minum kopi dan bermain piano." Melihat ke belakang sosok besar dan kecil, Qi Tianshan merasa tidak bisa dijelaskan. Tertekan, dan wajahnya terus berkedut. Seorang pria bertanya dengan suara rendah, "Saudara Tianshan, mengapa orang itu tidak jatuh ke dalam perangkap?" Qi Tianshan sangat frustrasi, "Bagaimana saya tahu?" Semua pria itu bertanya, "Lalu apa yang harus kita lakukan?" "Lakukan sekarang." Qi Tianshan, "Ini." Ada pepatah yang disebut, "Mimpi selalu seksi, kenyataan selalu kurus," yang sangat cocok digunakan di sini. Awalnya, Qi Tianshan berpikir bahwa selama dia menunjukkan kalimat ini kepada Guan Qianjun, dia akan sangat marah dan impulsif, siap meledak. Ketika saatnya tiba, saudara-saudara ini akan berkumpul. Lalu, pukul dia setengah mati dan bawa dia ke ruangan kecil di samping. Biarkan orang ini mendengarkan, dia. Bagaimana Qi Tianshan membuktikan bahwa dialah yang memberikan pesanan 30 juta kepada Shen Feixue saat itu, dan juga membuktikan bahwa dia memang wakil presiden pertama Tianzuan. Tak tertandingi dalam pusat perhatian. Qi Tianshan tahu bahwa meskipun Guan Qianjun tidak mengatakan apapun hari itu, dia terlihat sangat menghina dan tidak mempercayainya sama sekali. Lalu biarkan dia membuka matanya dan melihat baik-baik. Sedikit yang saya tahu bahwa orang ini tidak tertipu sama sekali. Qi Tianshan sangat jahat sehingga dia baru saja akan memerintahkan saudara-saudaranya untuk mengabaikan situasi tersebut. Dia bergegas dan memukuli Guan Qianjun dengan kejam sebelum menyeretnya kembali. Suara pembawa acara tiba-tiba berdering. "Tuan-tuan, nyonya-nyonya, para tamu yang saya hormati. Sekarang, pada pukul 7, upacara akbar, silakan duduk. Makan malam perayaan Qijia kami akan segera dimulai. Pertama-tama, putra sulung Qijia akan menyampaikan pidato untukmu. Silakan bertepuk tangan. Selamat datang." Ada tepuk tangan meriah. Baru kemudian Qi Tianshan memikirkan hal terpenting malam ini diatur olehnya secara pribadi, dan momen kejayaan tertingginya tidak dapat dikacaukan oleh orang kecil. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan dingin, "Cari kesempatan untuk memukulinya setengah mati, lalu membuang dia dan putrinya keluar kota. Katakan padanya bahwa dia berani memasuki keluarga Shen. Jalan buntu. Bersambung."